Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan ini Bang Elgi akan membacakan sebuah cerita dengan judul Senja Pajajaran. Penulis adalah H. Asbi, diterbitkan oleh Balai Pustaka, cetakan pertama tahun 1986. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Tahun Masehi 1482, pada suatu hari lapisan mendung tebal menutupi Pakuan Pajajaran, ibu kota kerajaan besar Pajajaran. Ketika itu sedang berlangsung suatu pertemuan luar biasa mengambil tempat di Balai Pertemuan Keraton, tempat yang biasa dipergunakan untuk pertemuan-pertemuan kenegaraan maupun penerimaan secara resmi tamu-tamu negara oleh Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi. Hari itu rupanya terdapat pertemuan terbatas. Sang Prabu Siliwangi memanggil beberapa pejabat tertentu, terdekat dan terpercaya. Panggilan mana tidak disertai suatu keterangan sedikit pun. Sehingga ketika para punggawa datang ke istana, mereka diliputi tanda tanya dan rasa ingin tahu. Lebih-lebih ketika mereka sudah berada di dalam balai pertemuan dan dihadapkan kepada suatu peristiwa yang membuat mereka tercengang keheranan. Sang Prabu rupanya sudah duduk di kursi kerajaan dengan sikap yang aneh. Prabu Siliwangi duduk bersila, berdekap tangan dengan wajah murung. Pandangan sayu mata cekungnya oleh lanjutnya usia terpaku kepada suatu sudut. Selanjutnya itu usianya, namun tubuh masih kekar, gagah, bagai layaknya satria keturunan Galuh. Kepribadian yang penuh wibawa memancarkan keangkeran, membuat siapapun merasa wajib menghormatinya. Bertambah berdebar hati setiap punggawa yang menghadap. Mereka duduk bersila di atas lantai yang bersih licin mengkilat dengan menundukkan kepala sedalam-dalamnya. Tak seorang pun berani bersuara, hingga ingin batuk atau mendaham terpaksa mereka tahan. Hari itu yang menghadap antara lain Patih Argatala, seorang pejabat pemerintahan tertinggi yang selalu mendampingi tugas-tugas kenegaraan Sang Prabu. Seorang yang hampir sebaya dengan Raja Pajajaran, yang benar-benar dekat dan kepercayaan Prabu Siliwangi. Beliau duduk paling depan, dekat di belakangnya duduk seorang pejabat kepercayaan raja lainnya, yakni Mantri Jero Ragageni. Satria ini perawakannya tegap, lebih muda sedikit daripada Sang Prabu maupun Ki Patih. Dalam deretan belakang terdapat Raden Jaya Serang, Adipati Siput, Temenggung Jagabaya, dan masih ada beberapa orang lagi. Mereka semua tergolong masih muda. Yang bernama Temenggung Jagabaya adalah seorang perwira pemberani dan ahli perang. Di tempat agak terpisah tetapi juga masih dekat pada kursi kerajaan tanpa duduk bersila, sekelompok manusia yang rata-rata sudah lanjut usia menilik pakaiannya. Mereka itu para pendeta istana, para penasehat raja. Dengan lengkapnya yang hadir menghadap hari itu, nyata bahwa sifat pertemuan walaupun sangat terbatas, sungguh sangat penting. Kalau tidak dikatakan bahwa panggilan menghadap secara mendadak itu mengandung sesuatu kegawatan. Kerajaan Pajajaran menghadapi tantangan perang dari sesuatu negarakah? Atau kemungkinan tertimpa suatu bencanakah? Sungguh merupakan suatu teka-teki besar bagi para penghadap. Tetapi kesan pertama mereka ketika itu ialah bahwa Sang Prabu berada dalam kedukaan. Lapisan mendung yang tebal menghitam semakin membuat suasana menjadi bertambah suram. Seolah-olah alam memperkuat rasa duka yang diderita Prabu Siliwangi. Di luar istana keadaannya memang bertambah gelap dan dingin oleh tiupan angin pegunungan kota penghujan. Hawa dingin itu pun terasa menyusup ke tulang belulang mereka yang duduk menghadap di balai pertemuan keraton.
Suasana suram tetap terasa sekalipun lampu 1000 lilin kebanggaan kerajaan Pajajaran sudah dinyalakan dan membuat terang benderang seluruh ruangan tersebut. Suasana yang suram itu tiba-tiba dipecahkan oleh suara deham Sang Prabu. Bersamaan dengan suara deham itu, bergeraklah pelan kedua tangan yang semula bersilang di dada, lalu diletakkan pada kedua paha dalam sikap duduk bersila. Peristiwa itu segera disambut dengan pandangan hadirin yang menunjukkan perasaan lega. Lega karena merasa siksaan selama itu akhirnya akan segera berakhir. Sang Prabu mengalihkan sasaran pandangannya, kini ditujukan kepada para penghadap satu persatu yang segera disambut dengan laku sembah mereka. Laku sembah yang disertai rasa haru, rasa berbakti, rasa hormat, dan patuh. Memang sungguh besar wibawa Sang Prabu Siliwangi yang tertanam dalam-dalam pada diri setiap orang Punggawa dan rakyatnya. Para penghadap itu lebih menundukkan kepala, mempertajam pendengarannya untuk mendengarkan sabda Prabu Siliwangi yang pelahan, yang tertuju kepada Patih Argatala. Patih Argatala, selamat datang dan sejahtera menghadap pada hari ini. Begitu pula kepada sekalian para Punggawa dan para pendeta kerajaan Pajajaran. Sang Patih segera menghaturkan sembah diikuti serempak oleh hadirin. Sang Prabu kemudian meneruskan dengan suara bernada duka. Patih Argatala dan sekalian yang menghadap pada hari ini, ketahuilah bahwa panggilan menghadap hari ini sesungguhnya bukanlah urusan pemerintahan maupun rakyat, tetapi semata-mata menyangkut urusan pribadiku. Sudah agak lama aku terlibat dalam masalah keluarga, masalah anak-anakku, Pangeran Walang Sungsang dan adiknya, Putri Rara Santang, yang sebagaimana dimaklumi telah pergi dari keraton. Kata-kata Sang Prabu segera dapat menggugah ingatan setiap yang hadir. Kedua putra-putri Prabu Siliwangi itu sesungguhnya telah meninggalkan istana setelah ibunda kandungnya wafat. Patih Argatala, ingatkah engkau sudah berapa lama kedua putra-putriku itu pergi meninggalkan istana? Bertanya Prabu Siliwangi penuh duka dan rindu. Patih Argatala menyembah dengan khidmat. Ampun beribu ampun Prabu, seingat hamba, kedua putra-putri Baginda itu sudah meninggalkan istana selama 40 tahun. Prabu Siliwangi mengangguk kecil, kemudian menarik napas panjang. Mantri Jero Raga Geni, benarkah pendapat Ki Patih itu? Punggawa itu segera bersembah, suaranya lantang tetapi penuh hormat dan kepatuhan. Gusti Prabu, perhitungan hamba pun sama, yakni 40 tahun. Sang Prabu tampak memejamkan kedua matanya sambil jari-jari tangannya dipukul-pukulkan pelan pada lututnya. Baginda mengingat-ingat, mencoba menggali kenangan lama. Terbayanglah peristiwa lama 40 tahun yang lalu. Prameswari tersayang Ratu Mas Subang Larang wafat setelah melahirkan 3 orang putra-putri darah Siliwangi. Yang sulung, pria bernama Pangeran Walang Sungsang, adalah putra mahkota, adiknya Putri Rara Santang, dan yang bungsu, pria lagi, Pangeran Raja Sengara. Walaupun sang ibunda adalah penganut agama yang berlainan, yakni Islam, namun putra-putri darah Siliwangi itu adalah keturunan Galuh. Darah keturunan Galuh yang dimulai sejak sang Maharaja Lelean Adimulya turun ke putranya, yakni Prabu Ciwung Wanara. Lalu Ratu Purbasari, raja wanita yang kemudian memindahkan pusat kerajaan Banjaran Sari ke barat dan menjadi negara Pajajaran dengan ibu kota Pakuan. Dari Ratu Purbasari ke Prabu Linggahyang, kemudian Prabu Linggawesi, lalu Prabu Wastu Kencana. Baru keturunan ke-11-nya adalah Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi menyebutkan garis keturunan Galuh itu sehingga sampai kepada dirinya, kemudian terhenti, mengerutkan keningnya berpikir dalam-dalam.
Yang dipikirkan tak lain ialah sambungan daripada darah keturunan Galuh, bahwasanya putra sulungnya, Pangeran Walangsungsang itulah yang seharusnya menyambung tahta keturunan Galuh di atas kerajaan besar Pajajaran. Tetapi di manakah dia sekarang? Setahun setelah wafatnya ibunda kandung, ia menghilang dalam usia 19 tahun, sedang Rara Santang menyusul usianya baru 15 tahun. Lalu si bungsu menghilang pula. Semakin terasalah kerinduan hati Sang Prabu terhadap putra-putrinya itu. Kemudian hatinya pun menjadi resah, tergoda oleh pertanyaan, mestikah aku menjadi raja terakhir dari Pajajaran, keturunan Galuh? Ah, tidak, tidak. Tersembul suara hati kuat menolak. Sengaja suara itu oleh hatinya diteriakan keras-keras, dimaksud agar tersapulah segala keraguan dan kebimbangan, ketakutan akan bayangan yang bisa terjadi. Semakin kuat pula pendirian dan semangat tekadnya. Bagaimanapun Pangeran Walangsungsang harus menggantikannya sebagai Raja Pajajaran keturunan Galuh. Panggilan darah masih begitu kuat, pertalian darah secara langsung antar ayah kandung dan anak kandung. Seorang ayah kandung yang menjadi perantara dan penyebab utama dari suatu kelahiran anak. Walaupun semua itu adalah atas kehendak Sang Rumuhun, Sang Maha Kuasa. Demikianlah hati Sang Prabu Siliwangi berkata-kata, sementara titik air matanya tak tertahan lagi. Para penghadap ikut merasakan betapa dukanya hati rajanya tersayang. Oleh sebab itu, suasana menjadi bertambah hening. Tiba-tiba tercurahlah air hujan sangat derasnya, bagaikan air yang tiba-tiba tercurah karena pintu air terbuka lebar-lebar. Curahan hujan seolah-olah alam ikut pula merasakan kesedihan yang sedang mencekam suasana di dalam balai pertemuan keraton itu. Maharaja Agung dari sebuah kerajaan besar, makmur dan jaya, sedang menderita batin yang sangat mempengaruhi suasana pertemuan pada hari itu. Pikiran Baginda menjadi kusut. Sesungguhnya sudah agak lama Prabu Siliwangi berhal demikian, dan baru sekaranglah Baginda mengharapkan adanya suatu jalan keluar. Masalah yang sedang dihadapi tak dapat dibiarkan berlarut-larut. Semakin hari usia tentu semakin tua. Akhir hayat tentulah semakin mendekat saatnya. Sudah semakin terasa perlunya putra sulungnya Walangsungsang hadir di dekatnya. Pangeran yang sudah ditentukan menjadi putra mahkota sesuai dengan isi perjanjian terhadap almarhumah Prameswari Ratu Masubang Larang pada saat perkawinan dulu. Perkawinan yang benar-benar berriwayat. Betapa tidak, baru kali itu dalam sejarah Galuh terjadi suatu perkawinan agung. Seorang raja kerajaan Pajajaran bertemu jodoh dengan seorang gadis berlainan agama, gadis Subang Larang, yang harus dijemput di sebuah pesantren di Dukuh Karawang, suatu perguruan Islam yang didirikan dan dipimpin oleh Syekh Kuro. Dan Karawang adalah masih kawasan kerajaan Pajajaran yang memang sangat luas sekali di Pulau Jawa sebelah barat. Kerajaan Pajajaran pewaris dari negara terdahulu, yakni Banjaran Sari. Banjaran Sari yang berdiri setelah lenyapnya negara Tarumanegara dengan Raja Purnawarman. Karena itu negara Pajajaran terbentang luas di bagian barat Pulau Jawa. Batas sebelah timur adalah Sungai Cipamali, batas sebelah barat, selatan dan utara adalah Laut Lepas. Dalam sejarah Pajajaran tercatatlah bahwa suatu saat daerah pantainya telah mendapat kunjungan kapal-kapal asing yang telah mengarungi samudera luas. Kapal-kapal layar besar itu ternyata membawa pedagang untuk melakukan usahanya. Tetapi di antara mereka itu ternyata terdapat pula pembawa dan penyiar agama Islam yang datang dari negara-negara Arab. Datangnya mereka dengan maksud damai. Sedang Raja Pajajaran begitu bermurah hati menerima tamu-tamunya, bahkan niat tamu-tamu itu untuk menetap dan kemudian melakukan usaha penyebaran agama yang mereka bawa disambut dengan baik.
para penyebar agama Islam itu pun membuka perguruan-perguruan mula-mula di pantai, kemudian berangsur-angsur pindah di pedalaman di tepi sungai-sungai besar. Syekh Kuro itulah salah seorang penyebar agama yang kemudian menetap di desa Karawang. Salah seorang murid perempuannya ialah Nyi Subang Larang, yang sebenarnya juga masih berdarah Galuh. Dengan memejamkan mata, Prabu Siliwangi mengenangkan masa lampau, peristiwa demi peristiwa berjalan di hadapan mata semangatnya. Juga masih diingat dengan jelas apa isi perjanjian yang mengikat perkawinannya, antara lain berbunyi: 1. Bahwasanya Nyi Subang Larang diakui sebagai permaisuri. 2. Bahwasanya perkawinannya berlangsung menurut hukum Islam yang berlaku. 3. Bahwasanya setelah perkawinannya Nyi Subang Larang selaku permaisuri menetap di dalam Istana Agung Pakuan, kepadanya diberi kebebasan tetap melakukan tugas-tugas agama Islam. Dan 4. Bahwasanya setelah lahir keturunan, bila anak pertama lahir pria, menerima hak sebagai putra mahkota. Prabu Siliwangi, seorang satria berdarah Galuh, berusaha keras untuk tetap mematuhi isi perjanjian. Itulah sebabnya Baginda pada saatnya sangat membutuhkan kehadiran Pangeran Walangsungsang, putra mahkota Pajajaran itu. Prabu Siliwangi menarik napas panjang, seolah-olah merasa sesak dadanya. Baginda menyadari bahwa ketiga putra-putrinya itu sangat dekat dengan ibu kandungnya. Tak mengherankan bahwa putra-putri keturunan Galuh itu terpengaruh agama yang dianut oleh ibunya. Maka tak mengherankan pula bahwa setelah ibunya wafat, Walangsungsang, Rara Santang, kemudian juga Pangeran Raja Sengara meninggalkan istana. Konon demi memenuhi panggilan pendidikan ibunya dalam hal kepercayaan dan keyakinan, putra-putri Pajajaran itu ingin mencari guru agama Islam. Belakangan terdengar berita yang juga sampai ke telinga Sang Maharaja Pajajaran. Berita yang mula-mula desas-desus itu ternyata memang terbukti kebenarannya, bahwa di pantai utara kerajaan Pajajaran telah terdapat suatu kampung baru, yaitu Cirebon, didirikan oleh seorang pendeta yang menjadi nelayan, Ki Gedeng Alang-Alang namanya, dan ternyata juga darah Galuh. Ki Gedeng Alang-Alang atau bernama Ki Gedeng Danusela adalah salah seorang putra Ki Gedeng Danusetra, seorang pendeta agama Sang Hyang di tanah pegunungan Dieng, tetapi kemudian menjadi pendeta agung di Keraton Pakuan sampai akhir hayatnya. Pekerjaan membangun kampung Cirebon yang tadinya hutan belukar ilalang di tepi pantai utara kerajaan Pajajaran itu ternyata semua kehendak seorang guru pesantren agama Islam di Amparjati. Guru dan penyebar agama Islam itu bernama Syekh Nuriyati dan telah memberi perintah kepada kedua muridnya, Walangsungsang dan Rara Santang, untuk membuka hutan ilalang di pantai utara itu. Kedua putra-putri Pajajaran tersebut sementara itu sudah pula menganut agama Islam mengikuti jejak ibunya. Para remaja itu berhasil membuka hutan ilalang dan menjadikan daerah rawan menjadi suatu perkampungan baru. Mereka laksanakan tugas itu bersama nelayan Ki Gedeng Danusela sekeluarga. Perkampungan baru itu ternyata mendapat perhatian orang banyak di sekitarnya. Perkampungan itu kemudian tumbuh dengan pesatnya dan merupakan suatu daerah kadipaten di bawah kerajaan Pajajaran. Penduduk yang dipimpin oleh Ki Gedeng Alang-Alang selaku kuwu pertama itu memang mengakui kawasan kekuasaan kerajaan Pajajaran. Terbukti segala ketentuan yang dikeluarkan oleh pusat pemerintahan Pajajaran telah pula dipatuhi oleh daerah Kadipaten Cirebon. Antara lain adanya persembahan upeti setiap tahunnya berwujud hasil daerah seperti sayur mayur dan sebagainya. Dari Cirebon ternyata terdapat pula hasil jenis baru berwujud garam, terasi, dan peti ikan laut, khususnya udang rebon. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.